Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada adik-adik sekalian. Saya harapkan hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa beraktivitas mengikuti perkuliahan daring untuk kelas akuntansi perpajakan pertemuan yang keempat. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Baiklah adik-adik semua, hari ini materi kita berkaitan dengan akuntansi, kas, dan bank. Ya, jadi kita melanjutkan materi sebelumnya mengenai mata kuliah akuntansi perpajakan. Kas dan bank, ya. Kas dan bank ini kalau kita merujuk lagi di laporan keuangan itu tempatnya di neraca atau dalam posisi laporan keuangan. Dia menjadi satu, ya, dilaporkan dalam satu akun. Nah, kas dan bank ini biasanya menunjukkan informasi tentang saldo uang kas dan simpanan di bank yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Untuk kas sesuai dengan PSAK nomor 2, ya, dijelaskan bahwasanya perusahaan perlu memperhatikan informasi arus kas, ya, yang berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta memungkinkan para pengguna untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Jadi, merujuk ke PSAK nomor 2 ini, perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan yang diatur di PSAK nomor 2. Kemudian, menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa laporan keuangan itu terdiri dari 5 macam, ya, yang diantaranya adalah laporan arus kas. Nah, itu tadi untuk kas. Akun bank bagaimana? Akun bank di sini menunjukkan saldo perusahaan di bank yang dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan. Tapi dalam kas dan bank ini tidak termasuk di dana disisihkan untuk kepentingan tujuan tertentu, ya, misalnya persediaan perangko dan materai misalnya. Kemudian ada rekening giro pada bank di luar negeri, cek mundur atau cek kurang dari pihak ketiga, ya. Nah, dalam akuntansi komersial, kas ini juga diartikan sebagai alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang, ya, dapat pula diterima sebagai setoran ke bank, ya. Jadi kalau di akuntansi komersial diartikan seperti itu. Untuk dapat digolongkan sebagai kas ada pembatasannya. Apa itu? Yaitu diterima sebagai setoran oleh bank sebesar nilai nominalnya, sehingga apabila tidak diterima sebagai setoran oleh bank sebesar nilai nominalnya, maka tidak akan dikategorikan sebagai kas, ya. Di sini akun bank. Lalu mengenai akuntansi kas, ya, perlukah dilakukan atau perlukah dibuat pengendalian kas? Ya, jadi pengendalian kas ini sangat penting. Kenapa penting?
Karena uang kas ini sangat mudah dipindah tangankan dan mungkin juga kita tidak bisa membuktikannya, ya. Jadi sangat mudah untuk disalahgunakan, ya. Seperti istilahnya bahwa uang itu banyak hantunya. Jadi kalau kita tidak kuat-kuat iman, pegang uang banyak, misalnya di jabatan tertentu tugasnya pegang uang, ini bisa disalahgunakan. Maka dari itu perlu dilakukan pengendalian kas. Lalu bagaimana bentuk-bentuk prosedur dari pengendalian kas ini? Ya, jadi di akuntansi pajak ini ada bentuk-bentuk pengendalian kas, terutama yang pertama itu untuk penerimaan uang. Ya, nanti dibedakan untuk penerimaan uang, kemudian untuk pengeluaran uang. Kita lihat ya, yang pertama untuk penerimaan uang. Jadi, yang pertama harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas, dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini ada yang bertugas sebagai kasir, ya, tugasnya menerima uang. Setelah setiap hari sebaiknya itu dilakukan laporan ke pihak di atas kita, ya, sebagai fungsi penerima uang kasir, misalnya ke supervisor bagian keuangan atau bagian akuntansinya, atau bila perlu langsung disetorkan ke bank. Kemudian diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas, ya. Sebaiknya ada 2 pegawai yang berbeda yang mengerjakan atau bertugas di bidang pengurusan kas satu, kemudian yang satu bagian pencatatan. Kenapa seperti ini? Ini untuk meminimalisir, ya, kesalahan atau kecurangan. Yang ketiga, diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Ya. Jadi ada supervisor yang mengawasi fungsi-fungsi tadi, baik itu fungsi penerimaan dan fungsi pencatatan kas tadi. Yang keempat, dibuat laporan kas untuk setiap hari sebagai pertanggungjawaban kas. Jadi petugas tadi, ya, masing-masing membuat laporan kas setiap hari setelah selesai kegiatan, selesai operasi, langsung buat laporannya sebagai cara untuk mempertanggungjawabkan tugasnya tadi. Nah, ini untuk meminimalisir, ya. Setiap hari kita masih ingat tadi transaksi apa saja dari pagi sampai sore. Beda kalau kita tunda-tunda sampai seminggu, sampai sebulan, sudah lupa. Kemudian yang kedua itu untuk pengeluaran kas. Pengendalian kas untuk pengeluaran kas bagaimana? Yang pertama, pengeluaran uang harus menggunakan cek, ya, kecuali pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil, yaitu menggunakan kas kecil. Jadi untuk kas kecil itu pakai kas. Untuk uang yang kecil tuh biasanya di perusahaan besar ada namanya kas kecil. Kemudian dibentuk kas kecil. Kemudian diadakan pemisahan antara pihak yang mengumpulkan bukti pengeluaran, yang menulis cek, dan yang menandatangani cek, serta yang mencatat pengeluaran kas. Pemeriksaan internal pada jangka waktu yang tidak tertentu. Jadi dilakukan pemeriksaan, gitu, ya. Dibuat laporan pengeluaran kas sebagai bertanggung jawab sama, ya, seperti bagian penerimaan tadi. Lalu bagaimana pengelolaan dan sistem pencatatan kas kecil nih? Dana kas kecil
disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, ya. Jadi misalnya pembayaran-pembayaran yang untuk rutinitas keseharian, ya. Nah, untuk pengelolaan kas kecilnya ada dua metode, ya. Pertama metode impres dan metode yang kedua metode fluktuasi. Jadi kita lihat yang pertama, ya, impres method atau metode impres. Pada metode impres ini, jumlah pada akun kas kecil selalu tetap, ya, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kecil untuk membentuk dana kas kecil. Misalnya setiap bulan 20 juta. Ya, untuk bulan-bulannya akan datang, tetap nilainya kas kecil ini selalu diisi dengan nominal 20 juta. Ya. Kasir kas kecil selalu menguangkan cek ke bank yang digunakan untuk membayar pengeluaran kecil dan setiap melakukan pembayaran, kasir kas kecil membuat bukti pengeluarannya. Jadi wajib, ya, bukti pengeluaran untuk setiap pengeluaran harus ada. Kemudian pencatatan pengeluaran dilakukan pada saat pengisian kembali, ya. Contoh ada di Word, ya, Word dokumen itu untuk metode impres, nanti silakan dilihat. Kalau ada waktu nanti kita akan bahas juga. Untuk metode fluktuasi, bagaimana? Nah, metode fluktuasi ini, saldo uang yang dicatat pada akun kas kecil selalu berubah, ya, dalam artian tidak tetap. Tidak seperti metode impres tadi, setiap bulan ditentukan 20 juta, ini tidak, ya, selalu berubah. Fluktuasi tersebut sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran dari kas kecil. Lalu pencatatan dilakukan secara langsung pada saat pengeluaran. Jadi misalnya hari ini tanggal sekian ada pengeluaran, kita langsung buat pencatatan. Pada akhir periode tidak diperlukan lagi penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Karena apa? Karena setiap pengeluaran kas kecil telah dilakukan pencatatan, ya. Nah, ini untuk contohnya. Ada, nanti silakan dilihat di Word dokumennya, sudah saya berikan contoh. Kemudian mengenai rekonsiliasi bank, ya. Pernah dengar, ya, rekonsiliasi bank sudah sering dipelajari khususnya di semester 2 di pengantar akuntansi 2. Nah, rekonsiliasi ini bermanfaat untuk mengecek ketelitian pencatatan akun kas dan catatan bank, serta mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Pertanyaannya, kenapa perlu direkonsiliasi? Ya, karena ada perbedaan antara saldo menurut catatan kas dengan saldo menurut laporan bank. Makanya perlu kita lakukan pencatatan, ya, kita buat rekonsiliasinya. Oke. Masih terbayang, ya, bagaimana cara membuat rekonsiliasi? Kita lihat lagi nih. Hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan, ya. Tadi kan perlu dilakukan rekonsiliasi karena ada perbedaan antara catatan di perusahaan dengan catatan di bank. Lalu hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan perbedaan itu? Oke, kita lihat, ya. Yang pertama, elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan uang tetapi belum dicatat oleh bank. Contohnya, setoran yang dikirimkan ke bank pada akhir bulan tetapi belum diterima oleh bank sampai bulan berikutnya, atau sering disebut sebagai setoran dalam perjalanan. Yang kedua, setoran yang diterima oleh bank pada akhir bulan tetapi dilaporkan sebagai setoran bulan berikutnya karena laporan bank sudah terlanjur dibuat. Ini disebut sebagai setoran dalam perjalanan. Kemudian ada uang tunai yang tidak disetorkan ke bank, ya. Kemudian yang kedua, elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya apa? Bunga yang diperhitungkan oleh bank terhadap simpanan tetapi belum dicatat dalam buku perusahaan.
atau kita sebut sebagai jasa giro ya. Kemudian ada penagihan wesel oleh bank, sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan, tetapi perusahaan belum mencatatnya. Ya. Yang ketiga, elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran, tetapi belum dicatat oleh bank. Contohnya, ada yang pertama, cek-cek yang beredar atau sering disebut outstanding check, ya, yaitu cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan dicatat sebagai pengeluaran kas, tetapi oleh yang menerima belum diuangkan ke bank sehingga bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran. Kemudian ada cek yang sudah ditulis dan dicatat dalam jurnal pengeluaran uang, tetapi ceknya belum diserahkan kepada yang dibayar. Jadi belum merupakan pengeluaran sehingga jurnal pengeluaran kas harus dikoreksi pada akhir periode. Ya. Yang keempat apa? Elemen-elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya apa? Contoh, cek dari pelanggan yang ditolak oleh bank karena ternyata bersaldo kosong, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Kemudian ada bunga yang diperhitungkan atas overdraft penarikan di bank melebihi saldo yang dimiliki, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Kemudian ada biaya jasa bank ya, yang belum dicatat oleh perusahaan. Ya, itu tadi perbedaan-perbedaan. Nanti bisa dibaca lagi gitu ya. Lalu sekarang masuk ke dalam tahap-tahap penyusunan rekonsiliasi bank. Ya, tahapnya bagaimana? Ya, yang pertama kita mulai dengan saldo yang tercantum dalam laporan bank dan saldo yang tercantum dalam rekening kas perusahaan atau kita sebut sebagai saldo per buku. Ya, dibuat dua kolom. Saldo per bank, saldo per buku. Langkah kedua, tambahkan atau kurangkan pada saldo per bank hal-hal yang tercantum dalam pembukuan perusahaan, tetapi tidak tercantum dalam laporan bank. Yang harus ditambahkan, misalnya, tambahkan setoran dalam perjalanan pada saldo per bank. Setoran dalam perjalanan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara setoran-setoran yang tercantum dalam laporan bank dengan akta penerimaan kas yang terdapat dalam pembukuan perusahaan. Kemudian tambahkan setoran dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanannya apa? Setoran yang tercantum dalam pembukuan perusahaan, tetapi tidak tercantum sebagai setoran dalam laporan bank pada bulan yang bersangkutan. Oke ya. Kemudian kurangkan cek dalam perjalanan dari saldo per bank. Cek dalam perjalanan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara cek-cek yang diuangkan di bank dengan cek-cek yang dikeluarkan perusahaan seperti tercantum dalam pengeluaran kas. Cek dalam perjalanan adalah cek yang telah dikeluarkan perusahaan tetapi tidak nampak dalam laporan bank. Ya, tetapi tahap kedua. Sekarang tahap ketiga. Tambahkan atau kurangkan pada saldo per buku hal-hal yang tercantum dalam laporan bank tetapi tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan. Misalnya apa? Yang pertama, tambahkan pada saldo per buku, misalnya penerimaan kas langsung melalui bank. Kemudian jika ada pendapatan bunga atau saldo giro di bank. Lalu kurangkan dari saldo per buku, apa saja? Pertama, biaya administrasi bank. Kedua, biaya pencetakan cek. Ketiga, pengurangan yang telah dilakukan oleh bank. Misalnya apa? Pengurangan karena ada pengambilan cek kosong atau cek yang telah lewat. Yang keempat, misalnya, hitunglah saldo per bank yang telah disesuaikan dan saldo per buku yang telah disesuaikan. Ini tahap yang keempat ya. Kedua saldo tersebut harus sama, jadi sisi kanan dan sisi kiri itu harus balance. Yang kelima, kalau udah sama, kita buat jurnal untuk setiap yang ada pada bukti 3 di atas, yaitu hal-hal yang tercantum pada sisi
per buku perusahaan dalam rekonsiliasi paham, ya. Lalu kaitannya dengan akuntansi pajak bagaimana? Dalam akuntansi komersial, kas dan bank sebagai pos yang paling liquid dalam bentuk uang kertas, uang logam, saldo rekening, giro, dan tabungan. Tidak ada aturan tersendiri mengenai perlakuan akuntansi kas dan bank dalam undang-undang pajak. Ya. Jadi, tetap mengikuti aturan dalam akuntansi komersial. Ya. Tidak ada perbedaan di sini ya, baik akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Jadi, yang dipakai yang sama. Gitu ya. Nah, tidak termasuk kategori kas. Ya, apa saja? Ada deposito, persediaan perangko dan materai, ada uang muka, cek mundur atau cek kosong. Ya, itu tadi ya, nanti penjelasannya bisa dilihat. Kemudian, penyajian dalam akun kas dan bank, baik dalam neraca komersial atau neraca fiskal, dicantumkan sebesar nilai nominal. Ya. Nah, bagaimana kalau ada kas dan bank dalam bentuk mata uang asing? Maka kurs yang digunakan adalah nilai kurs tetap historis dan kurs pada tanggal neraca yang dilakukan secara konsisten atau taat asas. Oke ya, sampai sini paham ya? Nah, dibaca-baca lagi materinya. Kalau masih ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Ya, sampai di sini penjelasan materi saya mengenai akuntansi kas dan bank. Semoga adik-adik sekalian bisa memahami materi kita hari ini. Saya tunggu pertanyaan adik-adik sekalian yang kurang paham. Ya, saya sudahi sampai di sini. Silakan dibaca materinya yang saya bagikan di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.